Hai, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Apiliati Prakosa. Saya Aulia Amanda. saya Gisela dan saya Kidung Gais Ramadhania. Kami akan mempresentasikan mengenai orang miskin dilarang berobat. Memasuki pembahasan yang pertama, kami akan membahas mengenai pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Sampai saat ini, masih banyak anggota masyarakat yang menganggap bahwa untuk mendapatkan nilai sehat sangat bergantung pada kehadiran sediaan farmasi. Ketiadaan sediaan farmasi kemungkinan dianggap sebagai ketiadaan cara untuk mendapatkan diri yang sehat dan hidup yang sehat. Padahal di balik itu semua, ternyata ditemukan bahwa untuk mendapatkan kesehatan atau meningkatkan kualitas hidup yang sehat, tidak hanya dibutuhkan sediaan farmasi, tetapi ada cara lain yang memiliki fungsi sama dengan sediaan obat. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 25 Tahun 1992, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Sedangkan yang dimaksud dengan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sari atau genetik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Merujuk pada kedua ayat dalam UU Kesehatan tersebut, ditemukan bahwa yang dimaksud dengan obat dan pengobatan itu cenderung berorientasi pada adanya sesuatu yang menjadi asupan tambahan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan atau mendukung penyembuhan. Sementara teknik yang lain yang sesungguhnya potensial dan dapat dijadikan sebagai bagian dari obat kurang mendapat perhatian secara seksama dari para pelaku kesehatan termasuk dari pemerintah pada umumnya. Untuk selanjutnya jenis obat akan dijelaskan teman saya. Kemudian jenis obat akan saya lanjutkan. Yang pertama ada obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional juga telah digunakan pada dunia kedokteran. Kemudian ada obat modern. Obat modern adalah obat-obatan yang dibuat dari campuran bahan-bahan kimia dengan mengandalkan tenaga-tenaga ahli di bidangnya. Obat modern ini berbentuk tablet, kaplet, kapsul, sirup, puyer, salep, suppositoria, inhaler, dan biasanya obat modern sudah dalam bentuk jadi buatan pabrik farmasi. Kemudian perbedaan yang dimiliki oleh obat tradisional dengan obat modern diantaranya yaitu obat tradisional lebih murah dibandingkan obat-obat modern, dapat dibuat sendiri, bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan dari alam, kurang berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Kemudian kalau obat modern lebih mahal, dibuatnya dengan pengetahuan yang besar dan menggunakan peralatan yang lebih canggih. Bahan yang digunakan adalah campuran dari bahan-bahan kimia. Kemudian cukup berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Yang ketiga ada olahraga sebagai pengobatan. Olahraga dapat menjadi salah satu terapi yang dapat mendukung usaha penyembuhan. Olahraga setiap hari membuat mental menjadi lebih sehat, pikiran jernih, stres berkurang, dan memicu timbulnya perasaan bahagia. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang bagus sehingga dapat mempercepat persembuhan. Kemudian ada berpikir positif sebagai pengobatan. Berpikir positif dalam pandangan energetik merupakan bagian dari jenis pengobatan yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas kesehatan. Kemudian ada etika sebagai pengobatan. Kalau kita memerlukan ilmu kedokteran dalam penerapannya untuk memelihara kesehatan, maka kita juga membutuhkan ilmu etika dalam penerapannya dalam tindakan kita untuk memelihara kesehatan mental atau jiwa. Kemudian ada fenomena pemalsuan obat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada fenomena pemalsuan obat.
Nah, untuk fenomena pemalsuan obat sendiri, peredaran obat palsu di Indonesia pada tahun 2016 telah mencapai 25% dari total persentase bisnis farmasi di Indonesia atau setara dengan 2 miliar dolar Amerika. Produksi dan peredaran obat palsu memiliki keuntungan ekonomis yang jauh lebih besar serta risiko ancaman hukuman pidana dan dendanya jauh lebih ringan dibandingkan bisnis narkotika. Teknologi pertukaran informasi menawarkan alur yang lebih mudah tetapi kompleks dalam jaringan peredaran obat-obatan palsu, di mana penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka untuk melakukan transaksi. Hal tersebut akan memudahkan meluasnya peredaran obat palsu dan penjual obat palsu akan sulit terlacak. Nah, ketika tertimpa musibah sakit, maka ada peringatan yang harus diwaspadai, yaitu hati-hati dalam membeli obat. Peringatan ini ditujukan kepada masyarakat yang tidak memiliki daya beli yang tinggi terhadap obat. Masyarakat atau orang-orang miskin hanya mampu membeli obat yang beredar di pasaran tanpa peduli untuk memerhatikan kemasan, tanpa resep dokter, dan tanpa mempertimbangkan nama atau kualitas dari produk obat-obatan yang mereka beli. Hal tersebut sangat berbahaya karena maraknya obat palsu yang tersebar di pasaran. Nah, berikut adalah fenomena penjualan obat bekas oleh pemulung di Pekanbaru. Nah, selain mencari barang-barang bekas, orang-orang pemulung yang ada di Pekanbaru biasanya membuka bungkusan sampah yang diduga terdapat obat-obatan yang masih dalam kemasan. Temuan obat-obat bekas ini mereka mengumpulkan untuk kemudian dijual kembali ke pasaran. Dalam mengelabui atau merekayasa obat bekas ini, mereka melakukan beberapa tindakan, yaitu mereka mengumpulkan semua jenis obat, lalu hasil dari memenuhi obat tersebut kemudian dibawa pulang ke rumah. Untuk merapikan kondisi obat tablet yang terbungkus dalam aluminium atau sejenisnya, mereka rapikan dengan tangan secara perlahan. Kemudian dilap dengan menggunakan kain dengan air secara perlahan, lalu bagian-bagian kemasan obat yang rusak digunting sehingga tampak rapi. Kemudian obat-obatan yang sudah rapi tersebut selanjutnya dikeringkan sekitar 5 menit, lalu dipisah-pisahkan berdasarkan pengetahuan mereka, seperti misalkan jenis vitamin, obat pusing, dan sebagainya. Pada tahap akhir, mereka akan menjualnya kepada penadah obat. Bahkan kabarnya sudah sampai ke Jakarta dan kembali ke apotek. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai obat dan pengukurannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke obat dan pengukuran. Nah, pada obat dan pengukuran ini menurut Hendrawan Nadesul, obat sudah ditakar dengan ukuran atau takaran yang jelas, dengan mempertimbangkan kadar atau dosis yang disesuaikan dengan tujuan dan acuan yang berlaku. Secara sosiologis, ukuran takaran obat sebagaimana yang dikenal oleh masyarakat saat ini sesungguhnya berlandaskan pada takaran sendok teh di Belanda yang bernama Farmakop. Di Belanda, ukuran sendok teh adalah 3 sisi, sementara di Indonesia ukuran sendok rata-rata kurang dari 3 sisi. Berdasarkan kenyataan seperti ini dapat dikemukakan beberapa analisis. Yang pertama, bila orang lupa atau khilaf terhadap perbedaan ukuran tersebut, maka penyakit yang diderita akan sulit disembuhkan. Kemudian yang kedua, bila dilakukan pengulangan atau lebih dari satu sendok, maka obat tersebut akan terkonsumsi lebih dari takaran yang sesungguhnya. Maka orang tersebut akan mengalami overdosis. Dan yang ketiga, bila dalam kemasan obat tersebut dapat sendok penyeduh dan penyertaan sendok penyeduh, ini sudah mulai dibudayakan oleh para produsen obat, maka sesungguhnya masyarakat harus disiplin menggunakan sendok penyeduh dalam mengonsumsi obat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Dadah!